Halo teman-teman, jadi kenalin aku Najwa Samarah dan di sini aku mau ngejelasin tentang salah satu buku dari penulis favorit aku yaitu Ibu Laila Chudori. Siapa sih yang gak kenal Ibu Laila? Iya, penulis dari buku Laut Bercerita. Tapi kali ini aku gak mau bahas tentang Laut Bercerita karena ya semua orang udah pernah baca dong. Jadi yang aku mau bahas adalah buku Pulang yang terbit tahun 2012 menceritakan tentang seorang eksil politik Indonesia yang visanya ini dicabut sehingga dia nggak bisa balik ke Indonesia. Loh, kenapa? Oke, jadi kita mulai ceritanya. Dia Dimas Suryo. Dimas Suryo ini punya teman baik namanya Hananto Prawiro. Nah, si Hananto Prawiro ini waktu itu dapat tugas buat ngehadirin konferensi wartawan di Beijing. Tapi dia tuh punya masalah sama istrinya karena dia ketahuan main cewek. Dan istrinya udah begah banget gitu kan. Kira kayak oke, aku mau kabur dari rumah gitu. Nah, Hananto ini nggak mau kalau istrinya pergi dari rumah. Jadi Hananto mau nyelesain masalah rumah tangganya dan minta tolong Dimas buat pergi ke konferensi itu. Siapa yang sangka? Ternyata itu kali terakhir Dimas bisa ketemu sama Hananto. Kali terakhir Dimas ada di Indonesia. Kenapa? Jadi waktu itu lagi maraknya peristiwa G30 SPKI. Pokoknya semua orang yang dekat sama PKI, mereka bakal ditangkap, diculik, ditanya-tanya, bahkan bisa dihilangkan gitu aja. Kita nggak tahu mereka ada di mana. Nah, jadi si Dimas Suryo ini sebenarnya orangnya netral, tapi dia dekat sama orang-orang pemikiran kiri. Bukan PKI secara langsung, tapi orang-orang pemikiran kiri kayak Lekra. Bahkan Hananto sendiri aja orang-orang pemikiran kiri gitu. Jadi karena dia udah di luar negeri, karena visanya dicabut, dia nggak bisa kembali ke Indonesia selama-lamanya. Nah, karena dia akan luntang-lantung di luar negeri, dia sama 3 temennya, ada Risyaf, Cahyadi atau Cai, sama Mas Nugroho. Nah, akhirnya mereka berempat ini milih buat tinggal di Paris. Nah, akhirnya mereka ngebentuk restoran yang ngejual tentang Indonesia. Nggak cuma makanan Indonesia, tapi mereka juga ngejual kebudayaan Indonesia, berita-berita tentang Indonesia. Pokoknya semua tentang Indonesia. Karena apa? Ya karena mereka kangen sama Indonesia. Mereka tuh pengen kembali lagi ke Indonesia, tapi mereka nggak bisa. Jadi akhirnya mereka ngebentuk restoran ini yang disebut restoran Tanah Air. Nah, di restoran Tanah Air ini ternyata nggak cuma nyimpen cerita buat Dimas Suryo, tapi juga anaknya. Anaknya dengan istri dari orang Prancis juga, namanya Vivienne de Vaux. Mereka kenal ini waktu di Prancis ini juga lagi ada demonstrasi karena mahasiswa ini nggak terima sama pemerintahannya. Tapi yang dikira sama Vivian itu yang terjadi di Indonesia tuh kurang lebih sama yang terjadi di Prancis, padahal enggak. Karena di Indonesia tuh jauh lebih kayak wah gitu loh, lebih kompleks, lebih mematikan ya kan. Nah, akhirnya mereka sering ngobrol, mereka sering cerita gini, mereka menikah dan punya anak yang namanya Lintang Utara. Lintang Utara ya, nggak pakai Suryo karena apa? Nanti kita bahas. Nah, jadi Lintang Utara ini dia itu kamu ada campuran kan, Prancis sama Indonesia. Sama teman-teman tuh juga banyak kayak gitu. Ada yang Prancis Indonesia juga, Prancis Belanda, Prancis Inggris. Tapi semua teman-temannya ini pernah ke dua negara ini gitu loh. Dua teman-teman ini tuh tahu gimana keadaan dua negara ini, tahu tanah kelahirannya, kampungnya gitu loh. Kecuali Lintang nggak pernah tahu Indonesia tuh kayak gimana. Dan akhirnya itu kejawab waktu dia kuliah. Jadi waktu dia kuliah, dia tugas buat datang ke Indonesia buat nyari tahu gimana sih keadaan Indonesia sebenarnya. Karena profesornya tuh bilang, kamu nggak mau tahu nih tentang Indonesia tuh kayak gimana sebenarnya. Kamu nggak kepo kenapa ayah kamu nggak pernah bawa kamu ke Indonesia. Akhirnya Lintang pergi ke Indonesia. Terus kenapa tadi nggak pakai nama Suryo? Iya, kalau dia pakai nama Suryo,
otomatis orang-orang tahu dong kalau dia anaknya Dimas Suryo, dan dia pasti nggak boleh datang Indonesia. Akhirnya nama yang ditulis juga Lintang Utara. Nah, setelahnya dia di Indonesia, ternyata yang dia lihat tuh bukan cuma tentang Indonesia di tahun 65, tapi waktu dia datang itu lagi ada masalah Indonesia di tahun 98. Bahkan dia tuh jadi saksi kejadian penculikan Trisakti. Dan ya segitu ceritanya, karena aku nggak mau nge-spoil lebih banyak lagi. Sekarang aku mau ceritain tentang kekurangan sama kelebihannya. Buat kekurangannya, menurut aku ya, kan ratingnya tuh 17 tahun ke atas kan. Otomatis anak 17 tahun itu kebanyakan anak SMA. Dan menurut aku untuk bagian vulgarnya ini sih yang kayak terlalu banyak gitu. Meskipun sebenarnya dari bagian-bagian vulgar ini kita jadi tahu kalau misalnya orang-orang ini tuh sebrengsek apa sih gitu kan. Cuman menurut aku kayak terlalu banyak dan terlalu vulgar aja gitu untuk dijelaskan secara rinci. Tapi justru itu kelebihannya dari cara penulisannya Ibu Leila ini, karena Ibu Leila selalu nulisin ceritanya secara rinci. Karena jadi kayak kita tuh pembaca tuh bisa tahu kondisi yang dirasain sama tokoh-tokoh ini tuh gimana. Bahkan kita tuh bisa ngerasain kalau tokoh-tokoh ini tuh beneran ada sama kita, nyeritain ceritanya mereka gitu. Jadi ya menurut aku itu sih kelebihannya. Ya sekian ulasan dari aku. Semoga ya bisa ngebuat kalian minat lah sama buku ini, karena emang sebagus itu. Jadi ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.